Selamat datang kembali di podcast Biar Lega bersama saya Gilang Baskara. Podcast di mana saya akan mengeluarkan isi kepala saya yang ada di kepikiran saya biar lega. Tayang insya Allah setiap hari Kamis, tapi ini baru direkam Kamis malam, udah mau jam 8. Podcast ini berisikan cerita-cerita random yang tidak ada temanya. Jadi untuk pendengar baru, welcome. Saya tidak tahu kenapa kalian di sini. Saya juga tidak tahu kenapa banyak yang masih pada di sini. Apa yang mau saya ceritakan hari ini? Tadi gue udah kepikiran padahal episode ini mau bahas. Saya akan menceritakan tentang privilege saya. Karena semenjak Hohihi, kalau ada yang nggak tahu, Hohihi adalah program saya di channel YouTube Bang Abdel, tayang setiap Senin dan Sabtu yang sudah berjalan 7 bulan, sekitar 30 episode. Itu menceritakan tentang macam-macam sebenarnya, tentang HI, obrolan HI, berita-berita yang lagi terjadi. Tapi entah kenapa jadi muncul beberapa cerita-cerita yang saya anggap hanya cerita biasa. Ternyata itu adalah sebuah privilege bagi orang-orang, dan kata Bang Abdel pun privilege, jadi baru sadar gue. Jadi gue akan menceritakan beberapa privilege, gue jelaskan lah ya. Tapi ini beneran privilege yang menurut gue ya memang privilege kali ya. Karena ada beberapa yang menurut gue dipaksa-paksain, kayak gue punya temen yang punya ruko itu ya, itu bukan privilege lah. Orang temen gue yang punya, anjing. Malah ada yang bilang, aduh salah lagi gue. Ya udah deh, goblok. Tapi emang nggak bisa kesana deh ya. Emang harus muter deh. Ada yang ngomong privilege gue adalah ini, nge-tweet dari Twitter for iPhone. Bro, kalau nge-tweet lewat Twitter for iPhone Anda anggap privilege, saya sedih loh dengarnya. It's just a phone. Lu pakai iPhone 4S, lu nge-tweet juga, itu juga tulisannya Twitter for iPhone, Kasep. Itu bukan privilege. Jangan. Kadang orang bingung antara privilege sama apa itu ya? Itu bukan privilege lah, apa? Ya biasa aja. Gitu. Tapi emang privilege ada dua macam. Gue percaya ada privilege yang lu dapetin dari lahir, ada privilege yang lu achieve. Contoh privilege yang dapat dari lahir ya, misalkan lahir di keluarga kaya raya kayak Rafathar, itu jelas privilege. Dia lahir keluarga kaya raya, nggak perlu hidup susah, nggak perlu apa gitu. Lahir sebagai kaum mayoritas, itu privilege kayak gitu. Ada privilege yang lu achieve, kayak misalkan kalau lu anggota atau lu pejabat, lu kemana-mana dapat kawalan for rider, itu privilege menurut gua. Keistimewaan itu yang lu dapat karena lu mendapatkan, lu achieve posisi tertentu, lu dapat privilege ya dong. Lu belanja 30 juta misalkan sebulan di sebuah mall, lu dapat member card privilege, dapat parkir gampang kayak macam, itu privilege juga menurut gua. Emang ada macam privilege yang didapat dan yang lu dapat secara lahir sama yang lu achieve gitu. Oke, gue akan menjelaskan dan menceritakan privilege yang gue dapat, yang gue inget ya. Sebenarnya gue ada catatannya karena waktu itu pernah ada yang nge-tweet list privilege Gilang, anjing. Gue save tuh karena gue aja nggak hafal. Yang pertama ini mungkin ya, SD udah umroh. Oke. Jadi betul, saya SD sudah umroh di kalau nggak salah itu kelas 5 atau kelas 6 lah. Saya agak lupa. Saya memang sudah umroh. Sekeluarga bertujuh. Jadi kan keluarga gue berlima, bapak, ibu, kakak, adik, dan gue. Ditambah kakek nenek saya. Kami bertujuh berangkat umroh. Yang waktu itu ya gue ya udah biasa aja umroh, ternyata itu sebuah privilege. Berangkat dari Jakarta ke Jeddah terus Madinah, Mekah, balik lagi ke Jeddah. Total 11 hari seingat gue tuh 11 hari. Dan itu umroh aja ya, maksudnya bukan yang sekalian ke Turki, kan ada tuh yang sekalian jalan-jalan ke Turki, sekalian jalan-jalan kemana, enggak, ini hanya umroh saja gitu. Itu pengalaman yang sangat menarik. Gue
sangat ingin kembali ke tanah suci. Dulu belum zamannya yang di Mekah tawaf tingkat tuh, belum tuh. Nah, sekarang kan Mekah tuh tawafnya tingkat. Tawaf tuh kalau yang nggak tahu adalah jalan mengelilingi Ka'bah. Ka'bah tuh yang tengah yang hitam. Siapa tahu ada yang nggak tahu. Nah itu. Terus yang seru menurut gua ya suasananya, karena gua waktu itu saat bulan puasa, jadi sangat spesial. Saat bulan puasa, full puasa di situ. Kalau kata orangnya, pahala umroh di bulan puasa tuh sama kayak pahala haji, tapi Allahu alam lah ya. Saya juga nggak memikirkan ke arah situ. Yang paling berkesan buat gue adalah Masjid Nabawi dibanding Masjidil Haram. Saya lebih berkesan dengan Masjid Nabawi karena Masjidil Haram kan tentu itu ada Ka'bahnya, sangat wow sekali. Tapi Masjid Nabawi itu emang lebih modern, terasanya lebih modern gitu. Masjidnya bagus, arsitekturnya beautiful, suasananya juga. Gue pas lagi dingin tuh, kalau habis sahur sholat subuh di masjid tuh dingin sekali. Gue di Nabawi, hotelnya deket banget sama masjid, di seberang kompleks pemakaman yang besar sekali di sana. Gue lupa namanya apa, Bai apa sih ya, sorry ya, gue lupa lah nama kompleks pemakaman. Pokoknya kompleks pemakaman besar sekali. Kalau gue inget tour guide-nya ngomong, kalau di Indonesia pemakaman digusur biar jadi hotel, kalau di Madinah di pemakaman itu hotel digusur untuk jadi pemakaman. Gila nih, mobil di jalan sempit berhenti, goblok. Terus apalagi ya, kepala gue digetok sama orang. Kan katanya itu hari kita dibalas perbuatan-perbuatan kita. Jadi gue lagi jalan bertiga sama kakek dan ayah gue, bertiga jalan ke arah Nabawi. Dari depan ada dua orang Arab kayaknya, Pak, lagi ngobrol-ngobrol, terus papasan kan sama kami. Gue kebetulan paling kanan, jadi gue paling deket sama orang itu saat papasan. Gue lagi pakai peci hitam. Saat lewat, pas digetok kepala gue, tok, terus pas gue nengok ke belakang dia ketawa-tawa aja gitu. Bapak sama kakek gue nggak lihat. Mungkin gue mikirnya apakah karena di Jakarta gue sering ngisengin adik gue, ya sering jahat ke adik gue, jadi gue dijahatin sama orang gitu. Katanya kan gitu. Makanya sekarang jadi agak takut untuk kembali ke tanah suci, walaupun pengen, karena merasa dosa-dosa sudah banyak. Apa yang akan saya dibalas di situ? Kayak gitu kurang lebih. Terus apalagi pengalaman di sana. Oh ya, ternyata yang pakai peci hitam itu orang Asia, lebih tepatnya Indonesia dan Malaysia lah. Songkok hitam tuh, karena peci di sana peci haji yang putih lemes, tau kan? Itu makanya dari dulu kan juga nyebutnya itu peci haji. Ternyata di Arab kebanyakan pecinya kayak gitu, peci hitam malah cuma orang. Jadi ketahuan kalau yang pakai peci hitam, oh itu pasti orang Indonesia atau orang Malaysia. Sorry. Dan di sana kan gue inget banget di Nabawi lah, itu kan setiap buka puasa tuh disediakan takjil, kurma, terus kayak ada yogurt, tapi yogurtnya gede, segede margarin Blue Band yang bentuknya kayak mangkok tuh, segitulah, bukan yogurt kecil itunya, apa namanya, packagingnya ini yang agak gede. Terus sama apa satu lagi ya, gue lupa, ada 3 macam makanan deh kalau nggak salah. Habis itu kita, gue sama keluarga ini kan udah mau menuju maghrib, jalan dong ke arah masjid. Nah itu banyak sekali orang nyamperin, orang-orang biasa aja, bukan pakai seragam, bukan apa, nyamperin kayak nemenin kita gitu. Oh iya, kita kan takut awal-awalnya, apa maksudnya nih orang-orang nyamperin, takut ya. Pengalaman buruk di Indonesia kan kalau ketemu orang-orang itu entah jahat niatnya, mau nipu atau mau bohongin, rebutan mau nemenin kita ke dalam masjid. Awalnya kan kami bingung nih kan, apa nih maksudnya. Ternyata mereka ingin mengantarkan kita gitu ya ke tempat, nyari tempat duduk yang ada bukaannya gitu. Walaupun itu tersebar dimanapun, lu duduk dimanapun di masjid itu sudah tersedia tajil itu. Cuman dia ingin menyediakan tempat, karena memberi bukaan untuk menyiapkan makanan untuk berbuka bagi orang berpuasa tuh pahalanya tinggi. Jadi itu yang mereka lakukan,
mereka ingin rebutan menyediakan, walaupun itu yang nyediain dari masjid ya, tapi nyiapin tempat duduk sini makan sini gitu. Mereka rebutan untuk itu. Ternyata kayak gitu. Awalnya kami takut, lama-lama jadi biasa. Mungkin harusnya besok-besok gue nongkrong di masjid ya, siap-siap nganter-nganterin orang. Itu pengalaman yang sangat seru sekali. Gue inget nama itu gue apa ya? Nama travel gue ya, Arafah. Kayaknya Arafah Tour deh nama travelnya. Iya kalau nggak salah. Gue inget ada satu keluarga juga yang punya anak-anak cowok bertiga, terus gue jadi kenal sama mereka, main di sana. Gue inget tuh beli mainan, gue juga di Arab beli mobil-mobilan atau apa gitu. Makanan gue agak lupa sih, makanan apa yang gue jajan-jajan di Arab agak lupa sejujurnya, karena udah lama. Tapi memang pengalaman yang masih gue inget dan sangat ingin kembali gitu. Gue ngeliat Hajar Aswad, walaupun gak sempat pegang dan nyium, tapi gue cukup lihat dari deket. Sekarang udah padat banget ya sampai lantai 2 gitu. Gue Sa'i juga pengalaman yang seru. Ternyata bukitnya kan dulu kan cuma tahu dari cerita-cerita di pelajaran agama Islam kan. Bukitnya udah di keramik semua gitu, bagus. Kayak itulah, itu salah satunya SD udah umroh. Terus di SD-nya ada McDonald's. Gue kayaknya udah pernah cerita ya di podcast ini kali ya, soal McDonald's. Jadi gue SD di Al-Azhar Kemang. Kalau lu nggak tahu sekolahnya, kalau lu tahu Mansion at Kemang, apartemen yang tinggi sekali di Kemang. Nah sebelah, kalau lu ngadep apartemen itu, sebelah kanannya tuh ada sekolah. Nah di situ sekolah gue. Dulu tuh belum ada apartemen itu, baru ada Kemcik doang. Kemcik tetap ada kan di bawah tuh kalau gue lihat tulisannya. Kemcik tuh dulu tempat teman-teman gue kalau mau cabut batal puasa ke situ tuh jajan di Kemcik. Seberangnya ada KFC. KFC dulu sih inget gue waktu SD belum ada ya. Tapi McD udah ada dulu, McD Kemang. Waktu gue zaman SD masih sekolah di situ, McD udah ada. Tapi KFC belum ada seingat gue. Kayak gitu. Belum sepadat sekarang lah Kemang Raya itu tuh tempat sekolah gue. Sekarang udah kayak sangat tidak kondusif untuk sekolah ya kayaknya bentuknya. Terus SD gue di Al-Azhar Kemang tuh waktu gue kelas 4 direnov sekolahnya. Dulu gedungnya nggak kayak sekarang, nggak tinggi gitu. Direnov. Nah jadi untuk direnov, karena lagi direnov gedungnya, kami semua murid-murid diungsikan dulu ke Al-Azhar Jeruk Purut, tidak jauh dari Kemang, malah lebih dekat dari rumah gue. Kalau Al-Azhar Jeruk Purut udah nggak ada sekolahnya sekarang, tapi bangunannya masih ada. Al-Azhar Jeruk Purut, kalau yang anak-anak Jaksel tahu, itu sekarang jadi SMP 56 Jakarta, itu dulunya Al-Azhar Jeruk Purut. Jadi gue di Al-Azhar Jeruk Purut setahun selama kelas 4. Nah balik lagi ke kelas 5-6, balik lagi ke Al-Azhar Kemang. Di situ udah renovnya jadi keren. Ada di lantai atasnya masjid untuk sholat. Kita kan sholat zuhur wajib bareng-bareng. Ada lapangan basket indoor di atas. Nah kantin itu di bawah. Nah tapi di lapangan basket yang indoor di atas itu ada 2 kantin kecil gitulah. Nah di kantin kecil itulah muncul tiba-tiba McDonald. Gue lupa pas kelas 5 apa pas kelas 6 nya gitu. Muncul McDonald. McDonald's tuh booth kecil. Lo pernah lihat gak kalau McD di mall ada buka booth yang isinya cuma jualan es krim, yang cuma booth merah terus ada logo M-nya gede di atasnya, golden arc-nya ada tuh. Nah kayak gitu aja sebenarnya. Jualannya pun nggak selengkap kalau lu ke restoran McD gitu. Es krim ada nggak ya dulu ya? Lupa. Gue inget paket-paket burger gitu ada sih, cheeseburger, beef burger. Tapi saya juga nggak tiap hari jajan McD, gila kali, itu hitungannya mahal lah. Gue tuh walaupun sekolah swasta mahal, gue bisa bilang tuh Al-Azhar Kemang adalah sekolah swasta elit lah. Walaupun gue di situ, tapi gue termasuk golongan yang sedang lah, biasa. Gue merasa teman-teman gue lebih kaya-kaya banget gitu. Jadi gue bukan yang sangat kaya, biasa aja. Nah ada McD lah di sekolah gue. Apakah itu privilege ya? Mungkin. Terus apa lagi ya privilege gue ya? Yang sering diomongin di Hoi. Ntar lagi lampu merah gue mau ngecek yang udah gue save dari Twitter. Ntar ya, saya nunggu lampu merah dulu.
BTW udah dengar lagu albumnya Tulus yang baru dong pasti. Saya udah berapa hari ini muter-muter Manusia on repeat. Mantep banget emang Tulus kalau bikin lagu ya. Yang saya suka tentu Hati-hati di Jalan, Diri, sama Kelana. Tapi interaksi juga oke. Banyak. Di sekolahnya udah ada internet ya. SD saya udah ada internet. Saya belajar internet mungkin kelas 5 SD lah setelah sekolah direnov kalau nggak salah. Udah belajar internet. Pertama kali belajar bikin email tuh pas SD pakai plaza.com kalau lo inget. Kalau tahu angkatan gue ada plaza.com namanya, pakai S. Itu emang untuk punyanya Telkom kalau nggak salah, plaza.com itu. Bikin email pertama kali di situ. Email gue G_LANK G_lank. Saya tahu sangat alay, tapi ya itu doang yang kepikiran. G_lank@plaza.com. Gue nggak tahu plaza.com masih ada apa nggak sih? Kayaknya udah nggak ada ya. Nah itu belajar email pertama kali di situ. Dan internet di sekolah gue itu waktu kelas 6 kali ya. Jadi kan di lab komputer kan. Nah kalau pas pulang sekolah kita boleh ke lab komputer itu dan make internet itu gratis. Dari situlah kelas 6 SD pertama kali saya melihat teman-teman saya buka situs bokep. Saya pertama kali tahu perbokepan tuh dari SD. Tahu dulu ini gue ingat website-websitenya ya. Selain perbokepan juga perhororan. Dulu ada primbon.com kalau nggak salah. Itu horor tuh. Jadi ada cerita horor, ada foto-foto penampakan, ada serem sih website itu. Nah gue inget dulu juga tuh ada website horor tuh Dagelan. Seingat gue ya, Dagelan.com itu website horor dulu tuh. Seingat gue juga lupa. Belum nyolong-nyolong meme orang tuh, jokes-jokes orang belum. Itu masih seingat gue tuh horor kayak gitu. Dan itu lumayan tuh foto-foto horornya yang dari primbon.com itu banyak yang inget kenyangkut sampai gue pulang tuh kayak anjing serem juga ya, ada penampakan. Kayak yang gue inget tuh ada foto rame-rame di kelas, toto di ujung kanan ada tangan hitam nyonclo gitu, ada tangan kayak ini tangan padahal nggak ada orang di situ, kayak gitu-gitulah. Terus apalagi rumah deket Radit, nggak privilege. Gue punya rumah, gue tinggal di situ udah dari lahir. Radit kan baru, sama Mas Hanung juga baru di situ. Iyalah, tapi tetap aja Radit dulu sebelumnya rumahnya di Blok M. Memang udah lebih privilege dia lah. Sebelumnya rumah di Blok M, sekarang beli rumah di Ampera, gokil. Apalagi? Bukan komika dengan image persona ganteng, tapi selalu dielulukan cewek-cewek. Itu gue juga heran sih. Sebenarnya yang banyak mengeluhkan, gue kan kalau lu lihat muka gue kan gue bukan yang ganteng. Otomatis lihat, ganteng nggak kayak lu lihat Ardit, lihat Ge Pamungkas, itu kan ganteng. Gue merasa gue sama sekali jauh dari itu. Tapi yang mengeluhkan gue kebanyakan itu cewek-cewek berhijab. Kebanyakan cewek-cewek berhijab kalau gue perhatiin ya. Dan kadang-kadang tuh dalam tanda petik mereka justru lebih liar gitu, kayak udah punya pacar lagi bang, aku ingin frontal gitu. Walaupun cuma di sosmed gue tahu dan mungkin cuma bercanda, tapi yang tidak kerudungan dia lebih frontal aja. Gimana ya, gue nyontohinnya juga bingung sih. Berapa kali tuh frontal aja, ada yang DM juga frontal gitu ngomongnya, nggak malu-malu gitu. Apa mungkin karena di sosmed kali ya, jadi mereka bisa cuek aja kayak gitu. Dan mungkin ya image bukan image apa, bentukan gua tuh membuat gua kelihatannya baik-baik gitu ya. Bukan berarti gua jahat ya, tapi apalagi kalau gua main sama U sama Boris kan, jadi paling kelihatan gua tuh paling baik-baik karena secara physically aja pakai kacamata sendirian, tidak tatoan sendirian, jadi kan kelihatan gua yang paling ini baik-baik banget gitu, paling kelihatannya baik-baik. Tapi ya gue biasa aja gitu ya, baik sih, orang baik ngaku baik.
Tapi ya gini-gini aja gitu ya. Lu lihat gue di konten Uus juga mabok minum. Tapi ya orang image-nya tetap yang bandel ya Uus Boris. Ya bukan salah gue dong kalau itu. Ya itu privilege kali ya. Gue bukan sengaja. Kan gue bukan sengaja pakai kacamata biar kelihatan cupu gitu kan, enggak. Emang begini tampilan gue dari dulu. Pernah ulang tahun di Myanmar. Itu seingat gue kelas 3 SD ya. Jadi gue pernah cerita juga di Hohi ya. Jadi kakek gue kan dulu polisi. Beliau punya temen namanya kakek Uci alias kakek Sanusi. Gue panggilnya kakek Uci. Kakek Sanusi itu dulu kayaknya temen ikrip kakek gue, kakek Sanusi. Dan dulu di polisi kayaknya pangkatnya lumayan deh kakek Sanusi. Coba ya. Ini gue nge-search nih. Oh ya, ini kakek Uci nih. Ntar lagi lampu merah gue mau nge-search. Gue pengen tahu kakek Uci itu dulu pangkatnya paling tinggi apa ya. Pokoknya intinya saat udah jadi purnawirawan mereka berdua, kakek Uci itu jadi dubes kayaknya di Myanmar. Dan kakek gue ikut kerja di dubesnya. Kakek Uci pernah jadi Kapolri, astaga. Kapolri bro. Meninggal tahun 2008. Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 86 sampai 91. Oh. Terakhirnya jenderal. Tapi nggak ada cerita. Gue pengen tahu beliau tuh di Myanmar jadi dubes atau jadi apa ya? Kayaknya jadi dubes sih. Muhammad Sanusi. Ya, pokoknya gitulah. Kakek Uci ini pernah, kebetulan rumahnya juga dekat rumah gue, nggak satu komplek, masih dekat ke daerah Cilandak lah. Beliau tuh di sana. Jadi keluarga kami juga akrab sama anak-anaknya kakek Uci, yang mana berarti kan manggilnya om tante lah ya, selevel ibu gue. Tapi masih lebih muda-muda dari nyokap gue kayaknya. Nah kakek Uci di sana, kakek gue jadi ikut tinggal di sana sama nenek gue di Myanmar, di Yangon, sebelum pindah ke Naypyidaw. Setahun lebih kayaknya kakek gue di sana. Nah cucu-cucunya nih yang paling gede, ya kan gue kan ibu gue anak paling gede, jadi cucu paling gede bertiga nih ngunjungin gantian. Kakak gue dulu umur 7 tahun kali ke Myanmar sendirian naik pesawat, tidak ditemenin siapapun. Tapi kami bertiga, gue, kakak gue, sama adik gue kesana ganti-gantian, nggak bareng periodenya. Habis itu baru gue kesana nggak sendirian, tapi gue bareng anaknya kakek Uci, tante siapa gue lupa namanya. Jadi nggak sama orang tua gue juga. Pas di sana baru jemput sama kakek gue. Myanmar itu bentukannya kayak Jakarta aja saat itu ya. Gue nggak ngerasa kayak di luar negeri waktu itu, kayak biasa aja. Orang-orangnya juga bentukannya mirip-mirip. Gue tinggal di kedutaan besar berarti ya, di rumah di kedutaan besar. Nah di kedutaan besar Indonesia itu kompleksnya ada sekolah untuk anak-anak Indonesia yang di sana gitu, anak-anak para staff dubes kali ya, sekolah di sana. Jadi gue dikenalin sama anak-anak di sana. Saat itu kebetulan kayaknya bulan-bulan Februari pas gue ulang tahun. Jadi gue merayakan ulang tahun di sana bareng anak-anak itu gitu. Jadi gue ngerayain, gue inget ada fotonya soalnya. Ada gue lagi di kelas gitu, ya biasalah kayak ada temen lu di kelas ulang tahun gimana sih, bawa kue, ada topi-topi ulang tahun kayak gitu. Lucu juga ya, gue kayaknya harus nyari tuh, ada di album foto sih, entah di mana. Mungkin kalau dicari ada di rumah gue. Bukan entah di mana, ada album fotonya, gue yakin. Album fotonya ada, tapi yang susah dicari adalah kan album foto banyak tuh.
album foto yang manakah yang gue lagi di Myanmar, itu yang susah dicari. Kayak gitu. Jadi itulah cerita gue ulang tahun di Myanmar kelas 3 SD kalau nggak salah. Gimana ceritanya? Biasa aja kan? Gue di Myanmar lupa gue berapa lama. Gue inget beli mainan kayak satu set isi mobil-mobilan gitu. Terus gue juga inget kalau nggak salah kayak di taman, ada taman terus ada mainan anak-anak, tau kan biasa ada jot-jotan, ada jungkat-jungkit. Jot-jotan apa ya tadi gue sebut? Ya jungkat-jungkit lah. Ada kuda-kuda yang di kayu. Nah itu gue tuh inget nabrak kayu-kayunya deh, terus celaka. Iya kayak darah gitu, seingat gue ya. Itulah privilege gue. Apalagi privilege yang bisa diceritain, udah kayaknya. Apalagi sih yang sering disebut di Hohihi. Kalau di rumah dipanggil Den tuh itu bohong. Jadi gini kan mobil ini gue tahu banget awal cerita kenapa tiba-tiba satu stand up Indo bilang gue dipanggilnya di rumah Den. Padahal gue dipanggilnya tuh Mas. Karena kan bapak gue Jawa ya. Sebenarnya walaupun gue lebih dekat ke kebudayaan Sunda, tapi gue tuh dipanggil Mas sama semua keluarga. Bapak, ibu, kakek, nenek, om, tante, adek, sepupu. Gue tuh Mas dikenalnya, Mas Gilang. Jadi sama supir gue di rumah yang kerja di rumah dari lama, manggilnya Mas juga sebenarnya. Gitu. Gue tuh dipanggil Mas terus-terusan sama siapapun. Kakak gue manggil Mas ya. Semua manggil Mas. Om, tante, ya tadi udah. Ya, tuh. Nah, jadi di rumah gue ini muat 4 mobil di garasinya. 4 mobil dengan apa sih? Dengan formasi 2 di dalam, 2 di luar. Oke, bayang. Jadi ada 2 mobil, kalau penuh 2 mobil yang di luar ini menghalangi 2 mobil yang di dalam dong. Jadi kalau mobil yang di dalam mau keluar, mobil yang di luar harus keluar. Ya, paham ya? Nah, itulah yang terjadi. Jadi waktu itu Awe lagi ke rumah gua. Terus gua mau keluar. Kalau nggak salah mobil gua kehalangan. Jadi gua agak lupa juga ceritanya. Kalau nggak salah mobil gua kehalangan nih. Terus itu kebetulan ada supir gue di rumah dan dia nanya, Mas mau pakai mobil yang mana gitu. Gue lupa antara nggak mungkin mobil yang mana karena gue pasti pakai mobil gue ya. Nanya, Mas mau keluar gitu. Nanya itulah intinya, mau keluar atau apa gitu, karena biar supir gue ngeluarin dulu, dia nyetir mobil yang di luar agar gue bisa, biar mobilnya bergeser agar mobil saya yang di dalam bisa keluar. Kayak gitu aja sebenarnya, kalian panggil Mas mau mobil yang mana gitu, mau keluar gitu. Tapi entah kenapa cerita itu keluar dari mulut Awe. Dia ngomong ngeden, dia panggilnya Den di rumah, Den. Akhirnya semua gila, cepet banget ya emang stand up Indo tuh. Gosip atau cerita atau apapun tuh menyebar sangat cepat. Den mau pakai mobil yang mana? Gila Den. Apaan Den? Kocak dah orang-orang. Aduh. Ya itulah yang bisa saya ceritakan. Ini namanya Mythbuster. Apakah privilege yang diomongin orang tuh myth atau beneran? Apalagi ya, kayaknya udah deh. Apa sih yang sering diomongin? Punya ruko, punya teman yang punya ruko biasa. Punya teman apalagi? Masa itu privilege sih punya teman gini-gini? Kerja di Om Deddy itu privilege nggak? Enggak lah kayaknya. Biasa aja kayak kerja. Malah gue jadi orang kantoran sekarang. Ya itulah intinya.
Udah itu aja lah ya. Semoga ini bisa tayang di hari Kamis juga. Nanti saya akan lanjut lagi di sesi baca email. Oke, bye. Oke, lanjut ke sesi baca email. Nikita terus mana? Ada lagu di belakang, kedengeran nggak? Kedengeran pasti ya, saya pelanin. Saya matiin dulu deh. Ini akan tayang telat udah pasti karena kemarin yang bagian pertama direkam hari Kamis dan sekarang udah hari Minggu siang. Ya beginilah kehidupan bro. Bagi yang mau ngirim email bisa, yang belum tahu silahkan email ke podcastbiarlega@gmail.com podcastbiarlega@gmail.com. Terakhir tanggal 5 Februari yang ini ya, Stepan Catering yang nawarin catering. Iya, 5 Februari. Lanjut ya email tanggal 5 Februari juga. Nggak bisa baca nggak? Halo Bang Gilang, gue anak kelas 1 SMA baru masuk 6 bulan lalu. Baru masuk bulan 6 lalu, berarti bulan Juni. Dan mulai mau ngerasain gimana rasanya pacaran. Udah mulai suka sama satu cewek tapi gak berani deketinnya. Dan selalu malu pas ngeliat dia. Tapi gue rasa cinta gue bertepuk sebelah tangan deh Bang. Gimana Bang menurut lo? Saya sebenarnya bukan orang yang terlalu tepat dalam membahas cinta. Karena saya pacaran tidak seperti yang lain sampai belasan cewek. Enggak. Saya di bawah 10 kali pacaran. Apalagi ya, tidak punya keberanian, seperti yang saya sering bilang, saya bukan tipe orang yang bisa langsung kenalan sama cewek, sangat tidak bisa, kecuali sama pacar saya yang sekarang, karena dulu banyak teman-teman yang mendukung untuk kenalan. Terus saya tidak pernah ditolak, dalam arti tidak pernah ditolak karena saya selalu memastikan sebelum saya nembak cewek ini pasti diterima, kayak gitu. Kan banyak orang yang cuek aja, udah tembak aja dulu gitu. Nah kayaknya Anda harus mengidentifikasikan, mengidentifikasikan Anda itu masuk ke bagian cowok yang seperti apa, yang penting tembak dulu aja, mau ditolak nggak apa-apa, atau kayak gue yang memastikan dulu ini pasti akan diterima, udah deket banget, udah oke, gas baru tembak. Kayak gitu. Tapi yang lebih penting lagi menurut saya, selain setelah Anda mengidentifikasikan Anda tipe manusia yang seperti apa, kan saya juga suka bilang kalau kita lebih banyak nyesel pada hal yang kita tidak lakuin dibanding yang kita lakuin ya. Jadi coba Anda pikirkan si cewek ini, bayangin aja dulu, walaupun baru deket awal-awal, kalau lu ngelihat dia sama cowok lain, perasaan lu gimana? Kalau lu lihat dia ngobrol atau deket atau jalan bareng, nonton bareng sama cowok lain, perasaan lu gimana? Kalau lu tidak mau merasakan perasaan itu dan pengennya jalan barengnya, nonton barengnya adalah sama Anda, gas, cari kesukaannya, ajak ngobrol tentang itu, jadian. Semoga lancar. Mutia Farud, ini Mutia. Mutia, ini email. Oh iya benar. Ini email. Mana tadi? Mutia, ini email 10 Februari pas saya ulang tahun. Halo Kak Gilang, happy birthday, semoga selalu diberkahi dan memudahkan apapun yang sedang akan dilakukan. Warm regards Muti. Terima kasih banyak Mutia, ulang tahun saya walaupun udah hampir sebulan lalu ya. Emang udah sebulan lalu lebih. Tapi tidak apa-apa, saya ucapkan terima kasih. Muti ini yang sudah bantuin saya lapor-lapor pajak, tapi mohon maaf Muti, mengecewakan saya 2020 belum lapor, dan 2021 kemarin apalagi juga belum lapor. Berarti saya 2 tahun belum lapor. Saya akan segera meng-email Anda untuk membantu saya lagi membuat laporan pajak, rapi-rapiin lapornya. Sama kemarin saya di email sama Ditjen Pajak soal, kan lagi ada tax amnesty lagi ya kalau nggak salah sampai bulan Juni, di email soal itu. Satu lagi belum lama di email lagi soal
pengampunan. Jadi ayo dong ikut tax amnesty gitu, karena ada pengungkapan harta yang salah atau apa gitu. Padahal gue ngungkapin harta juga nggak banyak, harta gue cuma mobil sama saldo ya kan ya, kalau nggak salah suruh nulis saldo. Saya nggak ngerti deh, nanti kita kontak-kontakan lagi ya Muti ya. Semoga masih membantu saya untuk urus-urus pajak. Terima kasih sekali lagi. Lanjut, anjing panjang banget. 16 Februari. Halo Bang Ibas, mau cerita berapa yang bikin gue resah biar lega. Mungkin cerita akan cukup panjang. Jadi dulu sewaktu SMA gue pernah pacaran sama cewek dari kelas 10. Pacar gue ini 2 tahun di bawah gue umurnya. Kebetulan sekolah gue itu sistemnya asrama. SMP dan SMA satu atap. Gue PDKT pas gue masih kelas 9 dan jadiannya itu waktu liburan sewaktu naik kelas 10. Jadi gue SMA, cewek gue masih SMP. Setelah lulus SMP dia pasti dong dilanjutin ke SMA gue karena sekolah asrama. Pasti dong peraturan buat gak pacaran. Dan selama sekolah itu sudah tentu pacarannya pun sembunyi-sembunyi. Kayak pas udah pulang sekolah ketemuan dulu di kelas, kirim-kirim surat di meja dan lain-lain. Pokoknya gak bebas. Waktu berlalu gue lulus, dia SMA kelas 11, gue lanjut kuliah. Nah pada waktu itu gue lagi bucin-bucinnya, jadi gue memutuskan untuk ngambil kampus yang deket-deket aja biar bisa nengokin kalau ada apa-apa. Waktu sekolah dulu pas lagi berantem kayaknya orang pacaran, bisa langsung ngomong dan jelasin langsung kan, kesalahpahaman bisa di manage. Tapi walaupun kampus gue deket dan saat itu gue ngekos, nggak mungkin tiap kali ada masalah gue samperin dia. Alhasil komunikasi tidak baik dan mulailah ada peristiwa break-breakan. Dia yang memutuskan. Pada saat break dia nggak pernah chat sekalipun, dan bodohnya gue masih nunggu sampai 7 bulan lamanya. Dan pada akhirnya putus-putus juga. Dengan yang bilang putusnya itu bukan dia langsung, melainkan temennya yang bilang bahwa dia mau gua dan dia putus. Walaupun 1 bulan terakhir gue udah siap-siap menerima keputusan itu. Padahal keluarga udah kenal satu sama lain, baik dari keluarga gue ataupun keluarga dia. Dan gue udah bilang ke kakaknya baik-baik bahwa gue sama dia udah putus. BTW dia yatim piatu dan cuma punya kakak doang, dan kakaknya cukup lumayan deket sama gue. Setelah itu waktu berlalu dan sudah setahun lebih dia lulus SMA, gue udah cukup bisa berdamai dengan keadaan yang ada dan sudah melupakan dia. Tapi kontaknya masih gue simpen dan memang tidak pernah ada story WhatsApp yang lewat sedari masa break. Wow! Saya kagum Anda ngecekin story WhatsApp. Sekarang saya tidak pernah sama sekali. Tiba-tiba tanpa ada apa-apa di siang bolong story WhatsAppnya muncul. Gue berusaha bersikap biasa aja. Barangkali dia baru nyimpen nomor gue lagi yang entah buat apa. Dari peristiwa tiba-tiba muncul story itu terus berlalu dan gue adem-adem aja. Sampai suatu saat ketika dia muncul di mimpi gue lagi. Anjir, selama setahun ini gue bukan yang gak pernah mimpiin dia, malah sekarang tiba-tiba datang. Yang bikin anehnya bukan 1-2 kali dia muncul. Selama seminggu lebih dia gak pernah absen, selalu muncul. Ada apa sih? Ini gue heran sendiri bangun tidur. Apa gue rindu ya? Menurut Bang Gilbas gimana? Mungkin. Gue bukan ahli alam bawah sadar, tapi bisa jadi apa yang Anda mimpikan itu yang sedang dipikirkan, atau yang bukan lo yang mikirin, tapi tubuh lu yang ingin memikir ke arah gitu kali. Segitu aja Bang, semoga dibaca dan ditanggapi. Sekarang gue nulis email ini, Bang Gilbas lagi COVID ya. Semoga cepat sembuh kembali dan sukses buat jadi kru Om Dedinya. Semoga finansial Bang Gilbas kembali cukup. Sekian, terima kasih. Kenapa Anda tiba-tiba doain finansial saya kembali cukup? Tapi alhamdulillah, yang selalu saya syukurkan selama hidup, nggak sekedar selama saya bekerja sih, selama hidup dari kecil sampai sekarang, saya selalu merasa cukup. Alhamdulillah, selalu diberi kecukupan. Kadang merasa ada lebih yang bisa untuk beli apa atau untuk dibagi-bagikan, tapi syukurnya yang lebih dominan adalah perasaan cukup. Terima kasih banyak atas doanya. Gila, gue filosofi sih. Ini orang yang sama nih. Tadi email 16 Februari, sekarang 24 Februari. Halo Bang, gue mau cerita. Gue mahasiswa semester 6 jurusan filsafat agama. Wow. Gue bahkan baru tahu ada jurusan filsafat agama. Gue taunya filsafat doang gitu, atau jurusan agama gitu. Ini jurusan filsafat agama. Sekarang gue lagi bingung mikirin buat skripsi nanti mau gimana, judul sama tema apa yang mau diambil. Sebenarnya gue ada pikiran 2 tema, dan ini yang bikin bingung juga harus milih yang mana. Pertama, niatnya mau neliti tentang makna simbolik yang ada dalam pewayangan dari sisi filosofis, teologis, dan lain-lain. Tapi tiba-tiba gue yang wibu tergiur untuk neliti mengenai filsafat moral dari tokoh Eren Yeager di anime Attack on Titan.
Anda mengingatkan saya bahwa saya nonton Attack on Titan baru 5 episode kali, 4 episode kali ya, dan belum dilanjutin lagi. Saya akan melanjutkan lagi Attack on Titan. Waktu itu disuruh nonton sama, saya kan bukan anak anime banget sebenarnya. Walaupun kelihatannya saya suka ngoleksi mainan dan lain-lain, tapi saya sangat tidak anime. Tapi saya disuruh siapa waktu itu? Yang Lex, ketemu Yang Lex, ngobrol-ngobrol, terus dia nyuruh gue nonton Attack on Titan, dan emang gue cukup nyangkut. Tapi belum saya lanjutin lagi. Tapi akan saya lanjutin. Terima kasih. Gue bingung harus yang mana, menurut lu gimana bang? Gue skripsinya aja kagak kelar anjing. Tapi yang saya dapat dari teman-teman saya dan dosen saya, lu mikir 6 bulan ke depan lu masih suka nggak kira-kira sama subjek ini gitu. Jangan sampai ntar udah 3 bulan atau baru berapa bulan udah nggak senang lagi. Kayak gitu sih kurang lebih. Lanjut. Wait. Email 25 Februari. Halo Bang Gilang, semoga Bang Gilang dalam keadaan mana sih? Sehat. Kalau sakit semoga lekas sembuh. Waktu ini udah sembuh gua. Salah baca, sorry. Itu email paling baru malah, sorry. Ini email 25 Februari. Subjeknya rapuh. Kejadian yang sedang viral saat ini kan tentang Rusia Ukraina, dan gua ngeliat beberapa konten TikTok yang ngebahas tentang kekuatan persenjataan masing-masing negara, khususnya Rusia. Gue lihat lah komen di konten tersebut, ada beberapa komen yang intinya mereka baru tahu akan daya hancur persenjataan militer saat ini segitu dahsyatnya, dan mereka merasa begitu tak berdaya di hadapan hal tersebut. Gue pikir gini bang, kenapa orang-orang ini baru merasa begitu lemah dan rapuh ketika melihat tentang peperangan, dan padahal kita ini kan sebagai manusia sedari lahir udah begitu rapuh. Apa sebegitu sombongnya manusia sampai tidak menyadari bahwa kita ini sangat rapuh dan tak berdaya? Kan itu sangat manusiawi menurut gue. Lu juga nggak akan ngerasa miskin kan sampai tiba-tiba kerjaan lu, kantor lu bangkrut gitu, amit-amit. Lu baru ngerasa anjing gue nggak punya duit nih, gimana ya? Tapi selama lu punya duit, lu nggak akan ngerasa kepikiran ke situ gitu. Jarang lah orang yang bisa kepikiran ke situ. Saat lu sehat walafiat tuh nggak akan mikir soal sakit, ya nggak? Lu ya udah sehat aja, lu bekerja beraktivitas seperti manusia biasa yang sangat normal dengan fisik sehat. Tapi tiba-tiba ada sariawan kecil aja di dinding mulut lo, langsung makan gak enak apa enggak, langsung coba kalau gue jadi mensyukuri saat-saat sehat nih, saat makan enak, ngunyah enak. Kemarin tuh kok gue kayaknya tidak mengapresiasi makanan, sekarang sakit banget kayak gitu menurut I. Selama ini kita merasa emang kuat aja karena gak ada perang. Hidup jalan biasa kan, lu berangkat ke kantor, lu berangkat ke kampus, pulang, ngobrol sama teman, pacaran, makan, main. Gak kebayang kan tiba-tiba 2 kilo dari rumah lu ada rudal yang jatuh, gak kebayang pasti, ya gak? Kayak gitulah mungkin. Padahal manusia itu secara makhluk hidup tuh paling cupu di antara semua makhluk hidup lain. Kalau kita tidak punya apa-apa, semua ini hutan, kita akan mati duluan manusia-manusia. Lama gitu berpikirnya, karena kita harus bikin senjata, bikin apa. Kuku tidak tajam, gigi tidak bertaring, kulit tidak tahan dingin, tidak kebal, tidak bisa kamuflase. Kalah sama binatang kita sebenarnya mah. Ketemu grizzly bear di hutan, lu nggak bawa apa-apa, mati pasti. Secara fisik jauh, lu lawan simpanse aja nggak kuat kita secara fisik. Paling lemah sebenarnya kekuatan kita adalah otak yang bisa bikin senjata, bikin rumah, bikin benteng. Akhirnya bikin senjata saling bunuh-bunuhan, tapi yaudahlah, bingung saya. Lanjut email 5 Maret. Hai, siang Mas Gilang, apa kabar? Semoga baik-baik saja di dunia yang sedang tidak baik-baik saja. Sebelumnya saya ucapkan selamat ulang tahun yang udah telat sebulan. Semoga menjadi pribadi yang lebih baik, amin. Selamat juga karena sudah pulih kembali dari COVID. Saya juga mau ngucapin terima kasih telah mengisi masa isoman saya yang entah udah keberapa kalinya lewat karya-karyanya. Mas Gilang, kali ini saya nggak lagi pengen curhat. Saya cuma mau bilang tetap kuat dan sehat ya. Beberapa bulan terakhir ini Anda terlihat sibuk sekali, warawiri kesana kemari. Gak apa-apa sih, yang penting Anda bahagia dan semakin produktif. Saya sebagai penggemar acara-acara Anda sih nggak masalah. Cuma takut Mas Gilang rapuh, haha. Semoga kegiatan Anda lancar. Jaya, aman, terkendali ya, semangat. Gue kalau dapet yang kayak gini-gini tuh saya berterima kasih banget. Saya terharu kok ada orang mikirin saya ya.
Syukurlah kalau apa yang saya buat bisa menghibur orang-orang, bisa mengisi. Walaupun ya kayak bikin podcast ini niat gue menghibur apaan, orang ngomong-ngomong asal. Tapi kalau bisa ada dampak ke orang, saya sangat senang karena itulah yang saya inginkan gitu, menjalani hidup yang berdampak. Asik. Ya insya Allah saya masih sehat, minum vitamin, makan yang banyak. Gue tuh cukup rajin nge-gym sebenarnya, dari baru mulai kan akhir 2018 sampai sekarang masih cukup rajin nge-gym, seminggu bisa 2-3 kali. Tapi semenjak ngantor nih di Om Deddy, gue kan harus menyesuaikan hidup dengan time management baru, dan time management gue kan yang sudah gue ceritakan tuh kan kacau balau. Jadi gue tuh udah 1,5 bulan, hampir 2 bulan lah, gue tuh nggak nge-gym. Nge-gymnya sangat jarang. Dan gue merasa nih sekarang kayaknya lagi di titik tergendut gue. Udah mau 76 kalau nggak salah. Tapi beda sama dulu. Dulu gue titik tergendut 75 sebelum nge-gym. Itulah kenapa titik saya memutuskan untuk olahraga, untuk nge-gym terutama. Saat itu 75 dan gue merasa begah banget. Ini gue hampir 76, tapi kok nggak ngerasa begah ya, dan nggak ngerasa kayak dulu tuh kayak nggak ada dagunya gue. Leher gue gede banget, gembil. Tapi sekarang kayak mendingan, nggak tahu deh apa karena udah nge-gym kali ya, masih ada sisa-sisanya. Kan baru berhentinya kan 2 bulan dari hampir 3 tahun rajin gitu. Tapi sekarang mau berusaha lagi rajinkan, karena kemarin ngecek darah yang sendiri tuh kolesterol lagi lebih dari normal. Ya itulah, jangan lupa olahraga teman-teman. Kalau Anda bukan kuli bangunan, atau Anda bukan orang yang kerjanya atlet, atau yang kerjanya pokoknya membutuhkan fisik banyak, berarti Anda harus mengalokasikan waktu untuk mengurusi fisik Anda dengan olahraga dan lain-lain ya. Jangan lupa berolahraga dan makan yang banyak dan sehat. Jangan sekedar banyak, tapi sehat. Kurang-kurangin gula ya, karena jahat gula. Thank you very much. Ini segini aja dulu kali ya. Udah cukup lah. Saya akan segera upload ini. Thank you yang sudah nonton. Yang sudah dengerin. Saya berencana akan bergerak lagi nih. Maksudnya YouTube bikin apa. Saya kan lagi bikin di TikTok juga tiap hari nih, rajin. TikTokers bro. Jadi ya semoga ada yang bisa berdampak buat kalian, ada yang bisa menghibur, ada yang bisa diambil hal baik-baiknya, yang jelek-jeleknya udahlah tidak usah diambil. Udah itu aja deh. Sehat-sehat selalu. Semoga selalu diliputi kebahagiaan. Nggak bisa selalu sih sehat, kadang-kadang sakit, tapi ya udah, banyakan sehatnya semoga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.